Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. By Mr. Ryan, the Adventure of Mr. Ray, performance by Mr. Ray. Kode selebrasi jari kelingking. Dan jangan lupa klik subscribe to my channel YouTube. Oke, dan sekarang kita lihat dulu ini kecoa dubia. Ini kecoa dubia ini aku pelihara ini untuk makanan toke. Itu tuh yang satu tuh kayaknya ada telur itu yang memanjang di belakang ekornya. Kayaknya itu adalah telur gitu loh, telur. Tapi kalau itu telur berarti banyak banget anaknya ini karena panjang. Oke deh, kita lihat yang lain. Masih ini. Itu panjang di belakangnya. Kecoa dubia ini berumur maksudnya bisa berumur 2 tahun. Maksudnya umurnya sampai 2 tahun per ekor gitu. Selama mereka aman dari dari racun atau kayak gimana, jelas mereka punya kekebalan tubuh kuat gitu kan. Terus bagusnya juga kalau mereka bisa cepat beradaptasi. Kalau cepat beradaptasi ya berarti ya sehat gitu kan. Makanannya dikasih pur ayam boleh, pur ayam tanpa jagung gitu kan, yang tidak ada jagungnya itu pur ayam boleh gitu kan, atau sayur-sayuran atau pizza gitu kan. Pizza dia makan ini, kalau pizza dia makan, KFC dia makan gitu kan. Cuman jangan, karena tidak sesuai dengan harganya. Gitu deh. Tuh bagian dalam aku buka. Agak banyak kan gitu deh. Agak banyak kan, kalau dihitung-hitung kayaknya bisa mencapai 600 ekor kayaknya sih, 600 ekor. Bisa mencapai 600 ekor. Banyak banget anaknya. Itu apalagi yang di bagian-bagian dasar bawah gitu kan, bagian-bagian dasar bawah itu banyak. Gitu. Dan kecoa dubia ini bagusnya itu kalau dikasih makan reptil kayak gecko, toke, terus kayak ikan arwana, ikan toman gitu kan. Nah, ini cocok. Atau burung gitu kan, burung kicau, kayak khusus anak-anakannya ini yang kecil-kecil dikasih makan burung kicau. Begitu. Kecoa dubia ini dia tidak bau gitu kan, badannya tidak bau, biasa-biasa aja badannya gitu kan. Terus tidak menggigit gitu kan, dia nggak menggigit. Itu bagusnya. Beda kalau kecoa rumah gitu kan. Kalau kecoa rumahan itu berasal dari Amerika. Itu kecoa Amerika gitu kan, biasa ada di rumah-rumah, di dapur, di toilet, di selokan gitu kan. Nah, itu namanya kecoa Amerika karena berasalnya dari Amerika tapi terdampar sampai di Indonesia tanpa paspor gitu kan. Tuh agak banyak kan anaknya, itu yang paling banyak itu anaknya. Ada lagi semut-semut di bagian bawah-bawah tuh banyak anaknya. Gitu. Allahu akbar, ya Allah. Intinya ini konten khusus kecoa dubia yang aku ternak gitu. Alhamdulillah semuanya dalam keadaan baik-baik. Kalaupun ada yang mati mungkin itu, tapi jarang yang mati. Kalau yang aku ternak ini jarang yang mati gitu kan. Kalau ganti-ganti kulit banyak gitu kan, yang ganti kulit di bawah, langsung kulitnya dilepas tinggal kulit deh. Ini nih ada kecoak Amerika, ini satu ekor, ini ada kecoak Amerika. Itu deh kecoak Amerika itu yang satu ekor. Ini kandang sebelah ini penuh dengan semut merah ini. Tadi kandang box ini tadi aku langsung kasih oli semua di luar-luarnya gitu kan, box aku kasih oli supaya semutnya mati.
Dan mereka-mereka ini kecoa dubia biar semut merah masuk, keroyokin mereka, mereka nggak mati. Itu kelebihannya semut merah, karena mereka itu seperti memakai pakaian baja gitu kan, kalau dalam habitat mereka gitu kan, seperti pakai pakaian baja, kebal gitu kan, kebal. Gitu, keras memang tubuhnya. Kode selebrasi jari kelingking by Mr. Ray and the Adventure of Mr. Ray Performance by Mr. Ray, dan jangan lupa klik subscribe to my channel YouTube. Dan terima kasih bagi yang sudah nonton video ini. Oke deh, sekarang kita lanjut. Ini tentang politik dulu sedikit deh, biar hot-hot gitu loh. Firaun ijazah palsu itu sebenarnya gitu kan, sebenarnya dia itu nggak punya ijazah, karena dia kan keturunan PKI gitu kan, ibunya Gerwani, bapaknya PKI gitu. Nah ini aku deketin, kalau ini masih remaja, Gerwani gitu kan, jadi ya dia tidak mungkin punya ijazah. Memang dia nggak punya ijazah, nggak ada ijazahnya, cuma kalau ijazah yang dibuat-buat, ijazah palsu itu udah pasti ada gitu kan, tapi kalau asli ijazah nggak ada. Makanya sekarang 15 anjing yang dia pakai untuk membela dirinya itu kan mereka dibayar. Jadi kalau bayaran oke, anjing-anjing pun oke gitu kan, dalam artian anjing-anjing sudah tahu dia tidak punya ijazah. Itu 15 ekor anjing tuh sudah tahu dia tidak punya ijazah, tapi kan dibayar gitu kan. Wow, ini keren kan? Agak banyakan ini bagian dibalik, apalagi di bawah-bawah tuh banyak banget gitu kan. Gitu, lanjut. Maksudnya mereka dia tidak punya ijazah gitu kan, 15 ekor anjing yang membelanya itu sudah tahu dia tidak punya ijazah, cuman kan dibayar gitu kan, mau menang mau kalah terserah, yang penting mereka dibayar gitu. Tapi mereka mungkin dapat plus-plusnya gitu kan, dalam artian kalau betul-betul mereka punya skill menang suara gitu kan, pintar ngomong, ya mungkin dibayar mungkin lebih gitu kan. Ya intinya kan uang adalah raja gitu kan, gitu. Jadi ya kalau sekalipun dia mantan presiden gitu kan, tapi kalau ijazah palsu ya tetap dia ijazah palsu. Contoh dia mau menutupi kasus ijazah palsunya dan sukses menutupi, suatu saat juga akan terbuka. Suatu saat juga mungkin penggantinya Dokter Tifa, Risman, Roy mungkin sudah dipenjara, kayak contoh karena mereka udah dipenjara karena kalah gitu kan. Tapi nanti akan muncul yang lebih dahsyat gitu kan, yang untuk menyerbu si Firaun ijazah palsu ini. Begitu. Tapi jangan khawatir, dalam artian kita sudah tahu gitu kan, hukum alam itu pasti berlaku gitu kan. Mau sepintar-pintarnya apapun Firaun ijazah palsu, ya tetap aja ijazahnya tetap palsu dan tetap akan diusut gitu sampai kapanpun itu, karena hukum alam bermain. Jadi kalian mau membela si Firaun ijazah palsu, ya silahkan bela gitu kan, silahkan kalian bela, ora popo, tapi jelas kalian nanti akan masuk dalam golongannya dia di akhirat kelak. Itu bagi pembela-pembela yang ada di seluruh Konoha, pasti kalian akan masuk di golongannya mereka di akhirat kelak. Kalau dia masuk di neraka nomor 1, 2, 3 atau 5, ya kalau contoh di 5 kalian akan masuk di neraka nomor 5 itu, karena membela Firaun ijazah palsu ini gitu kan. Jadi ya itulah, hukum alam itu maha adil. Dunia akhirat itu, kalau di akhirat nanti kelak itu maha adil gitu kan, maha adil hukuman gitu kan, semua diadili secara seadil-adilnya. Jadi kalau aku pribadi dari tahun 2015 aku sudah tahu data-datanya Firaun ijazah palsu ini. Jadi dari semenjak tahun 2015 aku tidak pernah memilih dia. Dari 2014 aku tidak pilih dia. Oke, kode selebrasi jari kelingking by Mr. Ray and the Adventure of Mr. Ray Performance by Mr. Ray, dan jangan lupa klik subscribe to my channel YouTube. Dan terima kasih bagi para penonton yang sudah menonton video ini. Dan kita bertemu lagi di video selanjutnya insya Allah, dalam arti kita tetap pada kebenaran. Begitu, jangan bodoh deh. Kalau kita sebagai manusia jangan bodoh, bahkan jangan menjadi manusia serupa dengan anjing gitu. Jadi manusia sejati lah gitu kan. Sepintar-pintarnya manusia, kalau dia mau jadi anjing,
maka dialah anjing gitu. Jadi sebodoh-bodohnya manusia atau sepintar-pintarnya manusia, kalau dia mau menjadi manusia sejati, dialah manusia sejati. Oke, bye Mr. N, bye bye.